Assalamualaikum. Nah, Nah, sehat Pak. alhamdulillah, alhamdulillah. Ini Pak, perkenalkan nama saya Johansa dari UT Bandar Lampung. Oh gitu. Saya ada tugas dari dosen Mm-mm. untuk menanyakan bahan-bahan apa aja untuk membuat KJA. Oh, budidaya di KJA ya? KJA Pak ya. Oh, Ya. silakan Pak, silakan. Nah. Ya, silakan. Eh, Apa yang saya bisa bantu? Pertama-tama apa dulu Pak yang di ini? Hmm. Langkah pertama untuk buat KJA ya? Ya, langkah pertama ya. Memang untuk budidaya KJA ini satu kegiatan yang prospek kalau menurut saya gitu ya. Jadi ya langkah pertama untuk buat KJA itu ada beberapa hal yang kita lakukan. Ya. Yang pertama kita harus memilih lokasi dulu yang penting. Lokasi ya. Lokasi. Karena lokasi ini sangat menentukan terkait langsung dengan pola atau manajemen budidayanya. Iya. Kenapa lokasi ini harus dipilih pertama? Karena budidaya KJ itu yang pertama adalah lokasi dipilih yang minimal punya kedalaman 10 meter. Kenapa ini harus dipilih 10 meter? Paling tidak adalah supaya buangan limbah dari ikan itu tidak cepat menjadi racun dan tidak bisa naik ke atas gitu loh, sehingga tidak beracun buat ikan. Yang kedua, lokasi itu harus dekat dengan jalan, ya dekat jalan. Tujuannya adalah supaya hasil perikanan nanti dari hasil KJA itu bisa diangkut ke pasar. Nah, yang ketiga juga harus dekat dengan sarana dan prasarana budidaya tentunya. Misalnya untuk mendapatkan bahan keramba didapat dengan mudah, ya kan? Kemudian alat juga dan bahan bisa diperoleh dengan mudah ada di lokasi itu, sehingga tidak menambah biaya transportasi gitu loh. Kemudian memilih lokasi juga penting. Kenapa? Kita lihat pertama air ya. Airnya itu harus bisa mungkin bisa terlindung dari angin, terutama angin. Karena angin ini kalau dalam kondisi besar akan menghanyutkan si keramba itu sendiri, gitu kan? Sehingga lokasi air untuk budidaya KJA paling tidak memiliki kecepatan arus 1-2 cm per detik. Ya, coba nanti lihat lagi referensi itu ya, sehingga tidak terlalu berbahaya ketika ada angin besar. Itu yang pertama, pemilihan lokasi ya. Selanjutnya apa mau tanyakan? Bahan-bahannya Bahan, apa aja, Pak? cara berarti ya, cara membuat keramba sendiri harus ada, tentunya kita menyiapkan alat dan bahan ya. Ya, Pak. Alat untuk membuat keramba sendiri pertama adalah kita harus membuat rakit ya. Rakit ini bahannya bisa dari bambu ya, bambu. Kemudian kayu bisa banyak kita pilih sesuai dengan yang apa kita punya, atau kita punya uang membelinya yang mana yang cocok gitu ya, sesuaikan dengan budget yang kita punya. Bisa juga dari besi ya, yang digabungkan dengan kayu, atau mungkin paralon yang ditutup juga bisa, tergantung dalam hal ini adalah dengan modal yang kita punya gitu ya. Jadi kita bikin rakit itu istilahnya satu unit aja dulu. Satu unit itu jadi ada 4 kotak gitu, 4 untuk KJA ya. Jadi kalau standarnya KJA itu panjangnya kan 3 meter, panjang 3 meter, lebar 3 meter, dan kedalaman 3 meter. Itu sudah standar di salah satu standar KJA itu ya. Kalau kita pakai yang ukuran itu berarti butuh panjang KJA 3 meter tambah 3 meter 6 meter. Kemudian untuk rakitnya sendiri 50, 150, jadi panjangnya 7,5 meter panjang ya. Panjang dan lebar sama 7,5 meter ya kan. Kemudian rakitnya itu kalau bahannya dari bambu, rakit itu disusun 4 bambu di panjang, ada yang menyilang, ada yang lurus ya. Itu 4 diikat membentuk kotak. Kemudian setelah itu ada 4 dibelah lagi dengan satu belahan lagi, kemudian dibuat seperti kotak ya, kotak membentuk 4 kotak ya. Itu dikatakan 1 unit ya, 1 unit. Nah 1 unit itu berarti ada 4 keramba ya. Sampai situ bisa ya. Jadi bisa dihitung tuh kebutuhan bambunya kurang lebih kan, kalau 4 2 4 4 4
1, 2, 3, berarti kan 3 kali, bisa bambunya 4 ya. 4 kali 3, 12, kesini 12, 24 batang ya, bener nggak? Batang ya. 24 batang ya. Nah itu bahan rakitnya itu ya bisa dari bambu. Yang paling mudah memang paling dari bambu. Cuma memang bambu kekuatannya kurang lebih 1 tahun lebih sedikit lah ya. Yang aman sih memang sebenarnya besi ya, cuma kan biaya juga mahal gitu. Kemudian setelah kita buat rakit sedemikian rupa, ini pembuatnya itu di darat ya, bukan di laut langsung, karena terasa berat kalau dilakukan langsung di air. Nah, dibuatnya di darat. Setelah itu kita menyiapkan pelampung. Ya, pelampung. Jadi masing-masing penempatan pelampung ini adalah di pertemuan antara bambu dengan bambu. Ya, jadi ada kurang lebih 9 pelampung ya. Pelampung bisa terbuat dari, bisa dipakai drum bekas yang volume 200 liter, bekas styrofoam kadang, atau jerigen. Ya intinya bisa mengapung lah ya. Disesuaikan dengan berat yang membebani di atasnya gitu ya. Kalau memang dirasa dengan jerigen sudah bisa menampung tidak tenggelam ya, itu udah cukup. Tapi yang aman sebenarnya adalah drum plastik ya, yang volume 200 liter. Kemudian dipasang seperti itu, dipasang sedemikian rupa sampai kokoh, bisa buat jalan ya kan, buat menarikan si keramba nantinya. Terus yang ketiga kita buat adalah keramba jaringnya itu sendiri ya. Itu bahannya dari polietilen, ukuran yang paling kecil tadi ya, 3 meter kali 3 meter kali 3 meter. Jadi yang dihitung adalah volumenya ya, panjang kali lebar kali tinggi ya. Nah, kemudian itu yang memiliki mesh size ukuran jaringnya kurang lebih 2,5 inci lah ya. Dengan tujuan supaya sirkulasi udara ke dalam KJA itu lancar gitu ya, sehingga ikan yang ada di dalam keramba itu tidak kurang oksigen gitu ya. Nah itu jaringnya, jadi ada 4 unit tuh, 4 keramba ya, 1 unit itu ada 4. Selanjutnya kita siapkan adalah jangkar sebagai pemberat. Tujuannya adalah supaya si keramba itu tidak hanyut ketika ada arus kuat atau ada angin gitu loh. Juga perlu diperhatikan dalam pemasangan keramba itu adalah kita harus tahu, kalau di laut misalnya harus tahu pasang surut tertinggi misalnya 2 meter, berarti si keramba itu dikasih tali ya dari pasang terendah dilebihin 2 meter. Lebih 2 meter. Misalnya kalau pasang surutnya 2 meter ya, pasang surut tertinggi. Sehingga pada saat ada air masuk besar gitu ya, ombak tinggi, dia tidak tenggelam gitu kan. Tapi kalau di danau, di sungai, atau di danau dan bendungan ya relatif aman, ya lebihkan paling kasih 2 meter atau 1,5 meter sudah cukup ya. Karena jarang terjadi angin besar gitu kan. Nah itu yang selanjutnya adalah tadi jangkar ya, jangkarnya 4 masing-masing sudut dari keramba itu. Diperkirakan saja, intinya supaya tidak hanyut ya ketika ada angin gitu. Nah itu, setelah itu si keramba udah siap dipakai sebenarnya ya. Sampai situ ada yang pertanyaan lagi? Cukup Pak, cukup. Paham. Udah paham ya? Udah paham. Nah, nanti kalau belum paham, Mas Johan bisa bertanya lagi sambil jalan ya. Atau bisa saya ke tempat Mas tuh kalau memang buat keramba saya bisa datang dipanggil situ ya. Nggak apa-apa, saya menyiapkan waktunya. Nah, ini makasih Pak. Tanya-tanya saya masalah KJA. Mudah-mudahan manfaat buat saya, buat pembelajaran saya di baik. Bandar Lampung. Terima kasih Pak ya. Ya, sama-sama ya. Terima kasih Pak. Terima kasih.